Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ahmad Fakih Hikmatiar. Saya seorang guru dan saya mengajar di SMK Negeri 2 Pacet, Kabupaten Cianjur. Saya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan profesi guru dan saya sedang PPL. Berikut adalah videonya. Let's check it out. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Mantap. Jadi hari ini kita pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, di mana kita akan membahas cara membuat desain WAN, atau Wide Area Network ya. Kita mulai saja. Kita cek kehadiran. Nah, karena di sini kelasnya kelas insidensial ya. Jadi Bapak di sini udah bikin daftar hadir. Mohon diisi dan diparap. Oke, udah? Udah semua ngisi nih? Udah? Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ingin cek kesiapan Anda sebelum belajar. Yang pertama, cek kerapihan seragam. Apakah di ruangan diperbolehkan pakai jaket? Oh, tidak. Oke. Disimpan dengan rapi bajunya. Sok, yang belum dimasukkan, masukkan. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Oke. Kalian sudah siap untuk poin yang pertama. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Cek kebersihan kelas. Coba lihat. Barangkali ada apa? Bersih? Oke, karena kita sebagai umat beragama, boleh sama ketua kelas dipimpin berdoa dulu ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita telah melaksanakan doa. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya doa, ya tadi apa-apa harapan kita bisa terwujud. Kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku. Duduk, hadirin dipersilakan. Oke, alhamdulillah ya, menyanyikan lagu wajib telah kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Kita kembali ke pembahasan. Jadi kita akan membahas tentang yang namanya membuat desain WAN atau Wide Area Network. Kira-kira di sini ada yang bisa mengemukakan pendapat nggak? Kira-kira tentang membuat desain WAN itu kita jadi sekarang tuh mau ngapain gitu? Cok, ada yang bisa mengemukakan nggak? Ya Pak, Gimana, Dera? membuat desain rancangan untuk jaringan luas atau WAN di mana komponen dan peralatannya kompleks. Benar, karena kalau jaringan WAN itu beda dengan jaringan LAN-MAN gitu ya. Kalau jaringan WAN itu lebih kompleks. Walaupun bisa disederhanakan, tapi tetap kompleks ya. Harus ada beberapa komponen yang harus ada seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Dimana yang pertama, setelah mengidentifikasi menjelajah pada internet serta diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang persyaratan komponen dan peralatan. Jadi kalian harus tahu jaringan WAN itu harus ada apa saja. Nah, untuk nanti tadi ya PJBL sendiri itu ada 6 tahapan. Yang pertama nanti ada pertanyaan tentang penugasan proyeknya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya kayak gini. Jadi komputer dan ponsel itu merupakan alat komputerisasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Pertanyaannya, mengapa Anda dapat bisa mengirim? Kepikiran nggak sih bagaimana bisa mengirimnya itu dalam jangkauan luas gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, gimana nih? Pakai jaringan. Oh, pakai jaringan ya? Oh iya benar, pakai jaringan ya. Bisa mengirim pesan itu pakai Jaringan. jaringan itu kayak gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, gimana? Dengan menghubungkan beberapa alat komputer dan alat komunikasi melalui sebuah sistem. Ya, melalui sebuah Sistem. Jadi tadi jaringan benar. Nah, jaringan itu kayak gimana? Jadi jaringan itu menghubungkan beberapa perangkat melalui sebuah sistem ya. Harus ada sistemnya. Nggak bisa tiba-tiba colok sini, colok sana, tiba-tiba ngehubung. Nggak bisa ya. Nggak bisa kayak itu. Lanjut kan? Lanjut ya. Di sini Bapak mau jelaskan kenapa harus belajar mendesain jaringan WAN. Nah, yang pertama, banyak sekarang permintaan DUDI. Tahu nggak DUDI? Tahu. Dunia usaha dan dunia Industri. Itu kan yang kalian tuju sebagai anak-anak jaringan. Kalau nggak kalian bina usaha, ya kalian berarti kerja itu kan. Nah, jadi kalian itu harus tahu kayak gimana desainnya. Jadi ini bahannya buat kalian. Oh, kalian kalau mau ke DUD itu yang minimal bisa bikin desainnya. Nah, jadi kalian harus semangat belajarnya biar bermanfaat untuk diri kalian dan yang lainnya. Nah, sebelum belajar, Bapak ingin kalian mengerjakan dulu sebuah pretest. Boleh di screen?
Yang kesusahan buat screenshot itu ada di grup untuk ngerjain pretest. Boleh? Yang sudah sambil mengerjakan. Sudah? Oke. Nanti skornya dilihatin. Boleh diperhatikan ada Bapak mau menampilkan video tentang apa itu jaringan sendiri ya. Bagaimana cara kerja internet? Video yang Anda tonton sekarang menempuh jarak ribuan mil dari pusat data Google untuk menjangkau Anda. Cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit, sinyal dapat dikirim ke ponsel Anda melalui antena lain di dekat Anda. Satelit terpasang hampir 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Jadi agar pengiriman data berhasil, data harus menempuh jarak total 44.000 mil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis jaringan berbasis luas, dan indikator pembelajaran kali ini adalah menentukan spesifikasi WAN dan membuat desain awal WAN. Apakah anak-anak Bapak tahu apa saja komponennya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Seperti di repeater, hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Bridge merupakan perangkat jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen jaringan. Oke, nah jadi dari kesimpulan video tersebut apa yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang mau jawab? Ya, Pak. Ya, gimana? Menjelaskan perangkat-perangkat yang ada untuk jaringan WAN. Menjelaskan perangkat-perangkat yang ada untuk jaringan WAN. Tadi ya ada nggak hanya yang kalian switch, enggak kan? Ternyata ada CSU, ada DSU, terus switchnya juga ada switch ATM dan lain. Terus siapa lagi? Menjelaskan karakteristik Nah, dan ya. perbedaan jaringan WAN dengan yang lain. Seperti jaringan WAN itu mencakup benua-benua yang jaraknya jauh. Ya, yang jaraknya jauh. Jadi kan LAN dikumpulin jadi MAN. MAN dikumpulin jadi WAN. Nanti kalian bikin desainnya itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, boleh kalian cari di ini literatur yang Bapak rekomendasiin untuk membuat desain WAN. Boleh di screen QR code lagi atau lihat di atasnya ada link. Oke, dibuat kelompok guys. Boleh ini PPT-nya. Jadi di sini itu ada scheming, itu ada materi pembelajaran. Nah, boleh nanti ditambahin dengan yang Bapak tampilan di sini. Sekarang kalian silakan baca literatur, langsung buat desain WAN-nya seperti apa, buat penjadwalannya juga nanti sok silakan sekarang. Ingat IP-nya berarti kelasnya beda-beda ya. Gimana udah connect? Udah boleh sambil nunggu kelompok yang lain perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 kami menjelaskan desain WAN yang kami buat. WAN adalah beberapa gabungan jaringan dari MAN, dan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Sekretaris jangan lupa nanti ya. LAN itu yang di sebelah
sebelah kiri ada dua, yang di atas yang pertama itu jaringan LAN yang pertama dan yang di bawahnya itu jaringan LAN yang kedua dan digabungkan menjadi jaringan LAN yang pertama. Yang di sebelah kanan yang paling atas itu jaringan LAN dan yang di bawahnya yaitu jaringan LAN kedua dan digabung menjadi jaringan LAN yang kedua dan digabungkan menjadi jaringan LAN. Ya kayak gitu katanya. Ngerti nggak? Terus pertanyaan dari kalau bedanya kabel yang lurus sama yang putus-putus itu apa? Kabel yang lurus itu kabel strike karena menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Sementara yang potong-potong itu jaringan cross, yaitu menghubungkan dua perangkat yang sama. Makasih. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Itu server connect-nya kemana kok nggak ada kabelnya? Ayo. Server itu ada di salah satu router, bisa pakai kabel, tapi itu kan sudah menyatu dalam router servernya. Oh gitu. Jadi router server itu tuh ya. Oke. Nih Bapak lurusin ya. Jadi itu server sebenarnya itu bisa connect ke router. Nggak bisa itu router server nggak ada. Itu harus dikonekin. Pak, kenapa nggak connect itu? Portnya sama kamu belum dibuka. Kayak gitu. Belum disambung. Harusnya bisa sambung. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang bisa mengemukakan lagi kenapa pendapatnya itu kelebihannya apa berarti? Dari desain yang ada server. Walaupun nggak terhubung ya. Kekurangannya? Belum ada wifi. Dia. Gak ada wifi. Ayo. Server wifi. Oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita setelah melaksanakan presentasi sudah menanggapi juga. Nah, tadi dari hasil pengujian nih itu kurangnya. Nah, untuk kelompok 2 ini servernya nggak connect, ini mau kemana connectnya? Ya, untuk kelompok 3 tadi, untuk kelompok 3 ini tinggal nambah server terus, tapi ini masih merah-merah ya. Ayo, berarti tugasnya konfigurasinya belum beres tuh. Nah, gimana dari step kelompok pengalamannya gimana guys? Refleksi dari pembelajarannya nih. Cok siapa? Saya Bapak belajar jadi sangat menyenangkan. Ya, kenapa Karena menyenangkan? kita bisa belajar simulasi membuat jaringan tanpa harus ada alatnya. Nah, terus siapa lagi? Saya Pak. Ya, gimana? Lumayan pusing, tapi menyenangkan kan? Ya, gimana menyenangkannya? Pusingnya gimana? Pusingnya itu saat konfigurasinya Pak. Iya ya, bakal mudah ya. Makanya kalian harus belajar dari sekarang kayak gitu. Jadi gak mudah jadi seorang teknisi itu ya. Oke, silakan sekarang kalian kerjakan post testnya. Boleh di scan lagi, guys. Boleh dikerjakan. Kalau udah beres boleh disubmit. Udah beres teman-teman? Wih cepet sih. Nah sekarang kita masuk ke summary atau kesimpulannya. Nah jadi wide area network adalah jaringan yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang di wilayahnya dipisahkan secara geografis. Untuk pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya kita akan belajar jaringan nirkabel tadi ya. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu daerah. Sepuluh jauh di awan-awan, balut saya karingan, suku Narangga sejelma matuk nameluk. Ya terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.